Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Fitriani, SIKOM MSI, dosen tetap Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu dan sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Perencanaan Kampanye Komunikasi. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 6 dengan kode mata kuliah PB 081304 berbobot 3 SKS. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan luring dan daring dan 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait konsep dasar kampanye, analisis situasi dan perencanaan awal kampanye, halayak dan komunikator dalam kampanye, pemilihan saluran atau media dalam kampanye, serta strategi dan pesan persuasi dalam kampanye. Tidak hanya itu, mahasiswa juga akan mempelajari evaluasi dalam penyelenggaraan kampanye. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, CPL 2, CPL 3, dan CPL 4 yang tertuang dalam RPS. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pengertian kampanye komunikasi, ruang lingkup perencanaan kampanye komunikasi, dan model-model kampanye komunikasi. CPMK 2, yaitu mahasiswa mampu menjabarkan konsep pengetahuan dan wawasan terkait perencanaan kampanye komunikasi. CPMK 3, yaitu mahasiswa mampu memilih komunikator, membuat pesan, memilih saluran atau media, dan menetapkan halayak sasaran atau segmentasi pada kampanye komunikasi serta melakukan monitoring evaluasi. CPMK 4, mahasiswa mampu mengimplementasikan program perencanaan kampanye komunikasi dalam bidang bisnis, sosial, dan politik. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery, saya memberikan materi dan RPS serta presentasi interaktif untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa video pembelajaran dan kuis interaktif. Interaksi pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi dan tanya jawab. Asesmen atau sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses berupa kuis, tugas proyek individu dan kelompok, penilaian sikap, serta keterampilan sesuai dengan RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Model pembelajaran dalam mata kuliah ini berupa project based learning dengan metode presentasi interaktif dan kolaborasi kelompok. Baik, berikut merupakan video pembelajaran pada mata kuliah perencanaan kampanye komunikasi dengan materi pada pertemuan 4, yaitu halayak sasaran dalam perencanaan kampanye komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pertemuan keempat teman-teman dalam mata kuliah perencanaan kampanye komunikasi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi dari minggu lalu, yaitu mengenai halayak sasaran dalam perencanaan kampanye komunikasi. Ya, oke. Apa sih sebenarnya tujuan dari pembelajaran hari ini gitu ya? Nantinya teman-teman diharapkan teman-teman bisa menentukan halayak sasaran yang pertama. Yang kedua, teman-teman bisa memahami segmentasi halayak secara demografi, geografis, psikografis, perilaku gitu ya, yang ada ketika kita menentukan halayak. Nah, kemudian yang nomor 3 adalah nantinya teman-teman bisa memahami bahwa ternyata halayak menerima atau memproses pesan itu berdasarkan faktor-faktor psikologisnya. Ya, berarti ada faktor psikologis yang kemudian bisa halayak itu dalam mencerna atau mencerna informasi yang didapatkan, gitu ya. Kemudian, sebelum saya melanjutkan, teman-teman, coba saya mau
bertanya dulu kepada teman-teman, masih ingat nggak materi minggu lalu ya mengenai kampanye. Apa sih kampanye itu? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan ya Mima. Kampanye itu adalah serangkaian tindakan komunikasi yang Mm-mm. berencana dengan tujuan menciptakan efek kepada sejumlah halayak besar yang dilakukan secara berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu. Oke, good. Ya, berarti kemarin yang Mima mencatat ya. Kemudian ya tadi udah pengertian kampanye. Lalu bagaimana dengan perencanaan kampanye? Ya, ini juga sudah dibahas di minggu lalu. Siapa yang mau mencoba? Ya, silakan. Fungsi utamanya untuk menciptakan keteraturan dan kejelasan arah tindak. Oke, good. Ya, itu yang kemarin kita pelajari tentang perencanaan, pengertian dari perencanaan, pengertian dari kampanyenya itu apa. Ya, oke, kita lanjut ya teman-teman ya ke materinya. Nah, ternyata untuk menentukan halayak sasaran, faktor yang paling harus kita perhatikan adalah kita meriset dulu atau menganalisis situasi yang ada. Kemudian dari situ kita bisa tahu, mengidentifikasi masalah dan peluangnya. Lalu menentukan tujuan dari kampanyenya. Nah, dari situ akhirnya kita bisa menentukan halayak sasaran atau segmentasi halayak ya yang nantinya bisa membantu kita untuk mencapai tujuan kampanye. Lalu, ternyata teman-teman, halayak ini menjadi titik awal atau starting point. Karena ketika kita tahu halayaknya itu siapa, ya, maka kita bisa menentukan bagaimana pesannya. Kita bisa menentukan bagaimana media yang digunakannya. Dan kita bisa menentukan siapa komunikatornya. Ya, kalau kita sudah tahu halayaknya kita misalnya generasi Z, maka kita akan tahu, oh pesannya harus kayak gimana. Generasi Z tuh seneng informasi yang seperti apa. Oh, informasi yang ringan, yang mudah dicerna. Oh, berarti mungkin infografis misalnya. Ya, pesan-pesan yang seperti infografis itu sangat bisa dicerna oleh generasi Z. Kemudian media yang digunakan, biasanya medianya apa kalau generasi Z? Sosmed. Sosmednya apa, teman-teman? Instagram, TikTok. Ya, kita bisa menentukan itu dari kita tahu bahwa halayaknya kita itu siapa. Kemudian menentukan siapa komunikatornya yang relevan banget sama generasi Z. Ya, apakah itu investornya siapa atau konten kreator siapa yang memang dikenal oleh si generasi Z ini. Gitu. Oke, sebelum saya lanjut ya. Sebelum saya lanjut ke pembahasan selanjutnya, kira-kira apa sih? Kalian bisa nggak sih mendefinisikan ya menurut kalian ya halayak sasaran itu apa pengertiannya? Silakan. Oke, silakan. Itu kelompok penerima pesan yang dituju. Oke, kelompok penerima pesan yang dituju. Good, hampir benar. Karena sama-sama ternyata halayak sasaran adalah sekelompok besar orang yang akan diubah kesadaran, pengetahuan, sikap, atau perilakunya melalui kampanye. Kata kuncinya di sini apa? Diubah, teman-teman. Ya, berarti ada proses perubahan dari adanya kampanyenya itu, ya, melalui pesan yang disampaikan. Orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, orang yang tadinya tidak suka menjadi suka. Orang yang tadinya tidak sadar, oh ternyata ada loh isu seperti ini atau kasus seperti ini gitu. Berarti kata kuncinya adalah diubah kesadarannya, pengetahuan, sikap, bahkan perilakunya. Nah, siapakah halayak sasaran? Ya, kita nggak bisa, ternyata kampanye itu bukan ditujukan pada semua orang, teman-teman. Karena kalau semua orang, kita akan bingung buat pesannya yang kayak gimana. Kita akan bingung menentukan medianya yang digunakan apa. Akhirnya kurang efektif. Kampanye akan lebih berhasil jika memiliki sasaran yang jelas melalui proses segmentasi. Kita mengelompokkan gitu ya. Menurut James Grunick, ternyata publik itu dibagi 3, teman-teman. Ya, ada latent publik, ada aware publik, dan ada aktif publik. Ya, latent publik adalah kelompok yang menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan isu kampanye, tapi namun tidak menyadarinya, dia nggak sadar. Ya, ada yang aware publik, kelompok yang menyadari bahwa permasalahan tersebut ada. Dan ada aktif publik, kelompok yang mau bertindak sehubungan dengan permasalahan tersebut. Nah, kita sebagai pelaku campaign nih harus tahu ya, publik kita itu ada di mana, di latent publik, aware publik, atau di aktif publik.
ya. Kalau ini segmentasinya teman-teman, ada yang berdasarkan geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Kalau dari geografis, fokus utamanya itu lokasi teman-teman. Ya, jadi kita sebagai pelaku kampanye ya menyampaikan pesan pada orang kota di perkotaan dengan orang yang tinggal di desa itu akan sama atau enggak? Beda cara nyampeinnya. Ya. Kemudian demografis, ciri populasi, siapa mereka, bisa contohnya usia, gender, penghasilan. Nah, kita misalnya tadi generasi Z, tentang usia 18 ya, sampai berapa? 29 atau 25 ya itu. Ya, kita bisa ternyata Gen Z itu gimana? Ya, bagaimana kita kemudian meng-create pesan untuk generasi Z ini? Ya. Kemudian psikografis, mental, emosional, apa yang mereka sukai, apa yang mereka nilai, gaya hidup, kata kuncinya contohnya kepribadian. Ya, sekarang gaya hidupnya lagi tren banget, gaya hidup sehat. Ya, teman-teman ya, semua pengennya lari gitu ya. Kemudian semua postingan orang senangnya menunjukkan kehidupan sehatnya dia gitu ya, entah dari makanan ya atau mungkin apa yang dia lakukan. Nah, kemudian perilaku, tindakan terhadap produk, bagaimana mereka berbelanja. Perilaku ya, bagaimana mereka berbelanja, loyalitas, manfaat yang dicari gitu ya. Selanjutnya, halayak dalam menanggapi pesan. Ternyata teman-teman, ya, kalau tadi kita sudah mensegmentasikan, ya, ternyata orang menanggapi pesan itu berdasarkan keyakinan, sikap, nilai, kepribadian, dan kebutuhan yang mereka miliki. Jadi kita sudah menyampaikan pesan, tapi ternyata masing-masing orang itu karena heterogen, ya, tidak sama, ya, punya keyakinan, punya kebutuhan yang berbeda-beda. Ya, itu pun akhirnya membuat halayak dalam menerima pesan itu kadang berbeda satu sama lain karena dia punya keyakinan sendiri, dia punya kebutuhannya yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya ya. Keyakinan adalah sesuatu yang kita anggap benar meskipun belum tentu sesuai fakta. Karena itu keyakinan bisa saja keliru, sangat subjektif ya teman-teman ya, subjektif banget. Ya, jadi apa yang kita yakinin belum tentu sesuai fakta sebenarnya, belum tentu benar juga, gitu ya. Jadi kalau pelaku campaign berarti harus tahu, harus bisa memahami apa sih yang diyakini dari atau yang dipercayai oleh target sasaran kita. Ya, mereka lagi seneng apa atau mereka lagi percaya sama apa? Ya, itu tugasnya si pelaku campaign. Ternyata keyakinan juga dibagi-bagi. Ya, ada inconsequential belief, derived belief, authority belief, primitive without consensus belief, primitive with consensus belief. Semakin dalam keyakinannya, maka akan semakin sulit teman-teman untuk dirubah. Tapi di sini ada keyakinan yang paling mudah berubah adalah yang berada di bagian luar atau periferal. Paling luar sini teman-teman. Itulah sebabnya kampanye biasanya lebih berhasil jika menargetkan bagian ini. Inconsequential belief atau keyakinan yang tidak punya resiko apa-apa. Kalaupun nanti kita keyakinannya berubah, ya sudah. Oh, kita sekarang lagi seneng nih sama satu produk. 2 bulan lagi kita nggak suka. Nggak apa-apa. Ya, nggak ada konsekuensi yang bisa kita dapatkan dari kita misalnya tadinya suka, terus nggak suka. Atau misalnya channel YouTube, kita tadinya seneng banget sama channel YouTube ini. Tiba-tiba 2 bulan lagi kita nggak suka nih. Ya udah, itu namanya inconsequential belief, paling luar. Jadi nggak punya resiko apa-apa. Ya, nah ini adalah kesempatan dari si pelaku campaign gitu ya untuk merubah keyakinan paling luar. Tapi kalau udah di dalam itu semakin sulit teman-teman. Ya, semakin sulit untuk bisa dirubahnya. Sikap dan nilai ini akan berkaitan dengan keyakinan. Ya, sikap dan nilai ini berkaitan dengan keyakinan. Ketika kita yakin, maka kita akan melihat dari sikapnya juga gitu ya. Jadi kalau misalnya kita yakin pada satu produk, maka bisa dibilang sikap kita juga akan lebih positif kepada produk tersebut. Oh, kita akan punya kecenderungan untuk membeli lagi misalnya. Ya udah kelihatan tuh, karena yakin kita punya sikap biasanya. Ya, karena yakin pada produk tertentu kita akhirnya punya sikap. Oh, tadi misalnya testimoninya positif ya, atau kita beli lagi. Nah, nilai juga sama, sesuatu yang ideal yang dikehendaki baik secara personal maupun sosial. Ini juga berasal dari keyakinan, teman-teman. Nilai, ya kenapa kita suka produk ini? Karena ternyata produk itu sesuai banget sama kita. Nilai yang ada di diri kita. Ya,
kita senang misalnya produk ini fiturnya canggih, ya, kita bisa pilih dengan kemauan kita, misalnya apapun yang kita pengenin ada nih di produk ini, misalnya handphone. Oh, ternyata memang sesuai sama nilai yang kita pegang. Oh, ternyata kita senang, kita orangnya bebas. Kita punya nilai kebebasan. Ternyata dengan produk ini, dengan fitur ini, ya, nilai kebebasan yang ada dalam diri kita, ya, itu bisa terfasilitasi dengan produk yang kita yakini. Gitu ya. Jadi yakin, sikap dan nilai ini saling berkaitan, teman-teman. Nah, ini kayaknya udah nggak asing nih sama teman-teman ya. Teori kebutuhan Maslow, ya. Ternyata halayak itu akan merespon pesan itu berdasarkan ya kebutuhannya. Mereka kalau misalnya relevan, ya, campaign yang disampaikan itu relevan dengan keadaan halayak, ya, apalagi kebutuhannya, maka akan semakin mudah gitu ya. Makanya sebagai pelaku campaign gitu teman-teman, ya, kita harus tahu kita mau menyasar kebutuhan yang mana, pada tingkat mana, ya, apakah kebutuhan paling dasar, kebutuhan tengah, atau paling atas, ya, karena semakin campaign itu tadi pesannya sangat relate, sangat relevan, maka orang akan merasa bahwa saya butuh nih produk ini, oh saya setuju nih, ya, sama gerakan ini, ya, gitu. Jadi semakin sesuai dengan kebutuhan, maka akan semakin bisa diterima. Kemudian kepribadian, ternyata teman-teman, ya, kepribadian ini akan akhirnya punya juga filter gitu ya. Ketika orang tidak sesuai, atau misalnya tadi pesan tidak sesuai dengan kepribadian, ya, pesan tidak sesuai dengan kepribadian, misalnya di sini self esteem, derajat keterbukaan pikiran, dan kepribadian otoriter. Orang dengan self esteem yang tinggi biasanya akan sulit menerima perubahan, teman-teman. Bahkan kenapa? Karena biasanya pengetahuan orang yang punya harga diri tinggi juga pengetahuannya itu sama-sama tinggi, teman-teman. Ya, untuk menerima perubahan tuh kenapa saya harus mengikuti perubahan itu? Kenapa saya harus menerima pesan itu? Bahkan pengetahuan aja bisa sejajar dengan pelaku kampanyenya. Ya, akhirnya dia mempertanyakan. Orang dengan harga diri tinggi atau self esteem yang tinggi biasanya pengetahuannya pun juga sama dengan pelaku campaign. Nah, orangnya dengan keterbukaan pikiran atau open minded, ya, ini seneng nih sama adanya pesan-pesan yang masuk buat dia. Selama apa? Selama relevan, realistis, secara logika masuk akal, ya, open minded. Oke. Kemudian kepribadian otoriter. Otoriter itu adalah kepribadian yang tadi kaku, susah untuk menerima masukan. Gitu, teman-teman, ya. Oke, itu tadi materi saya hari ini. Kira-kira ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Bagaimana sih contoh segmentasi yang didasarkan perilaku? Oke, perilaku. Kalau perilaku itu teman-teman tadi kata kuncinya adalah bagaimana kita melihat cara berbelanja. Salah satu contohnya ya. Kalau kita ngelihat kalau di bulan puasa, teman-teman ngelihat orang tuh senangnya pada beli apa sih kalau bulan puasa? Tajil. Terus apalagi kalau produk-produk yang adanya di bulan puasa? Sirup. Iya. Nah, perilaku kita yang seperti itu dibaca tuh teman-teman oleh berbagai brand yang tadi misalnya laku ketika di bulan puasa. Perilaku seperti itu. Ya, kenapa akhirnya iklan tadi sirup adanya di bulan puasa? Kalau sekarang, lihat gak iklannya? Gak ada, Bu. Nah itu, brand tersebut membaca perilaku kita, teman-teman. Bahwa ternyata di bulan puasa tuh lebih gencar tuh ya iklannya. Gitu ya, kurang lebih ya. Oke, ada lagi? Silakan. Media apa yang digunakan apabila segmentasinya masyarakat desa? Oke, masyarakat desa. Tadi masyarakat desa dan perkotaan tuh beda ya, teman-teman ya. Kalau kita ngomong masyarakat desa, dia biasanya tadi tidak menggunakan media atau non-mediated campaign sebagai media utamanya ya. Jadi bukan media utama, bukan berarti kemudian nggak pakai sama sekali, bisa aja pakai media sosial, tapi bukan menjadi media yang utama. Utamanya adalah tadi bertemu secara langsung.
Gitu kurang lebihnya. Pada mata kuliah ini, mahasiswa ditugaskan untuk membuat perencanaan kampanye dan melaksanakan kampanye berbasis digital dengan memanfaatkan media sosial yang ada. Pada pertemuan 4 ini, mahasiswa mengerjakan tugas mata kuliah perencanaan kampanye komunikasi. Tugas ini berkaitan dengan materi mengenai halayak sasaran dalam kampanye komunikasi. Dalam merancang kampanye, kita tidak dapat menyampaikan satu pesan dengan cara yang sama kepada semua orang. Setiap halayak memiliki karakteristik, kebutuhan, kebiasaan, gaya hidup, serta cara menerima informasi yang berbeda. Oleh karena itu, seorang perencana kampanye harus mampu menentukan siapa halayak yang dituju dan bagaimana strategi komunikasi yang sesuai untuk menjangkau halayak tersebut. Pada tugas ini, mahasiswa diminta untuk menonton, menganalisis, dan membandingkan 2 video iklan. Video pertama adalah iklan Sasa, yaitu Welcome Back Micin Swag Generation, dan video kedua adalah iklan Aqua pilihan yang baik untuk keluarga, yang linknya dicantumkan pada materi. Silahkan menonton kedua video tersebut secara utuh. Mahasiswa disarankan untuk menontonnya lebih dari 1 kali agar dapat memperhatikan setiap unsur komunikasi yang ditampilkan. Tidak hanya memperhatikan produk yang diiklankan, tetapi amati juga tokoh, bahasa, musik, warna, latar tempat, alur cerita, slogan, dan pesan yang disampaikan. Analisis mahasiswa harus mencangkup beberapa bagian berikut. Bagian pertama adalah identifikasi halayak sasaran. Tentukan siapa yang menjadi halayak primer dari masing-masing iklan. Halayak primer adalah kelompok utama yang secara langsung menjadi sasaran pesan. Jelaskan karakteristik halayak tersebut berdasarkan aspek demografis, geografis, psikografis, dan perilaku. Aspek demografis dapat mencangkup usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Aspek psikografis dapat mencangkup gaya hidup, minat, nilai, kepribadian, dan pandangan hidup. Sementara itu, aspek perilaku dapat dilihat dari kebiasaan menggunakan produk, pola konsumsi, dan kebiasaan dalam menggunakan media. Mahasiswa tidak hanya menuliskan bahwa halayak iklan Sasa adalah anak muda atau halayak iklan Aqua adalah keluarga. Jelaskan secara lebih spesifik siapa mereka dan berikan bukti yang terlihat dalam iklan. Selain halayak primer, tentukan juga halayak sekundernya. Halayak sekunder merupakan kelompok yang mungkin tidak menjadi sasaran utama, tetapi dapat mempengaruhi keputusan atau ikut menerima dampak pesan iklan. Pada bagian kedua adalah analisis kebutuhan, masalah, dan motivasi halayak. Jelaskan kebutuhan atau permasalahan apa yang ingin dijawab oleh masing-masing iklan. Perhatikan bagaimana iklan berusaha membangun hubungan dengan halayaknya. Pada iklan Sasa misalnya, mahasiswa dapat mengamati penggunaan budaya populer, bahasa anak muda, humor, musik, animasi, dan istilah generasi micin. Jelaskan mengapa unsur tersebut digunakan dan bagaimana kaitannya dengan karakter halayak yang dituju. Pada iklan Aqua, perhatikan nilai atau kebutuhan apa yang ditonjolkan. Apakah iklan menekankan kesehatan, keamanan, kualitas, kepercayaan, kepedulian, keluarga, atau aspek lainnya? Jelaskan berdasarkan adegan dan pesan yang terdapat di dalam video. Pada bagian ketiga adalah analisis strategi pesan. Identifikasi pesan utama dari masing-masing iklan. Jelaskan apa yang diharapkan oleh pengiklan setelah halayak menonton iklan tersebut. Apakah halayak diharapkan mengetahui informasi tertentu, mengubah persepsi, menyukai merek, mempercayai produk, membicarakan iklan, atau membeli produk? Analisis juga pendekatan pesan yang digunakan. Tentukan apakah iklan menggunakan pendekatan rasional, emosional, humor, atau kombinasi dari beberapa pendekatan.
Berikan contoh adegan, kalimat, simbol, atau unsur visual yang mendukung jawaban kalian. Bagian keempat adalah analisis unsur kreatif dan pemilihan media. Pilih minimal 3 unsur kreatif dari setiap iklan. Unsur tersebut dapat berupa tokoh, musik, warna, gaya bahasa, slogan, animasi, latar tempat, kostum, maupun alur cerita. Jelaskan bagaimana unsur-unsur tersebut membantu menarik perhatian dan menyampaikan pesan kepada khalayak sasaran. Selanjutnya, jelaskan media apa yang paling tepat digunakan untuk menyebarkan masing-masing iklan. Mahasiswa dapat mempertimbangkan televisi, YouTube, Instagram, TikTok, atau media digital lainnya. Hubungkan pilihan media dengan kebiasaan khalayak sasaran. Bagian kelima adalah perbandingan dan kesimpulan. Bandingkan strategi khalayak sasaran dalam iklan Sasa dan Aqua. Jelaskan persamaan dan perbedaannya dari segi karakter khalayak, kebutuhan khalayak, gaya komunikasi, strategi pesan, unsur kreatif, dan media. Pada bagian akhir, sampaikan pendapat kalian mengenai iklan yang paling tepat dan konsisten dalam berkomunikasi dengan khalayak sasarannya. Pendapat tersebut harus disertai alasan dan bukti dari video. Hasil tugas disusun dalam bentuk presentasi sesuai ketentuan yang tercantum pada virtual class. Setelah tugas selesai, unggah hasilnya melalui menu tugas atau assessment yang tersedia pada virtual class. Pastikan memilih kelas dan pertemuan yang benar. Sebelum mengunggah, periksa kembali nama berkas. Gunakan format nama berkas, nama lengkap, strip NPM, strip analisis iklan. Simpan berkas dalam format PowerPoint, pastikan berkas dapat dibuka, tidak rusak, dan tidak melebihi batas ukuran yang diperbolehkan. Perhatikan tanggal pengumpulan tugas yang tertera pada virtual class. Keterlambatan pengumpulan akan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam perkuliahan. Penilaian akan didasarkan pada ketepatan mengidentifikasi khalayak sasaran, kedalaman analisis, kemampuan menghubungkan khalayak dengan strategi pesan, kualitas perbandingan, kekuatan argumentasi, serta kerapian penyajian. Hindari hanya menceritakan kembali isi video. Fokus utama tugas ini adalah menjelaskan alasan dibalik penggunaan pesan, tokoh, visual, bahasa, dan media berdasarkan khalayak yang dituju. Melalui tugas ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami bahwa khalayak sasaran menjadi dasar dalam menentukan strategi sebuah kampanye komunikasi. Semakin baik kita mengenali khalayak, semakin tepat pula pesan dan media yang digunakan. Silakan membaca kembali petunjuk tugas pada virtual class sebelum pengumpulan hasil pekerjaan. Selamat mengerjakan. Oke, baik teman-teman. Itu tadi perkuliahan kita hari ini. Mungkin cukup 2 pertanyaan dulu gitu ya. Kita lanjut di minggu depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita ketemu lagi insya Allah di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah perencanaan kampanye komunikasi pada program studi Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT Sertifikasi Dosen tahun 2026. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi pertimbangan yang baik untuk pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.